Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, dulu ketika Pak Kris masih sekolah, ada sebuah anggapan atau teori atau kepercayaan bahwa orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang atau anak yang memiliki otak yang cerdas, otak yang brilian, otak yang jenius, otak yang memiliki IQ yang tinggi. Sedangkan anak yang tidak cerdas, anak yang biasa-biasa saja akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Alhamdulillah anak-anak, ternyata teori ini tidak 100% benar. Kecerdasan tidak mutlak menjamin seseorang menjadi sukses dalam hidupnya. Sebab kecerdasan hanya mendukung 20% saja dari kesuksesan. Dan keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh karakter atau pribadi. Jadi otak itu hanya menempati 20%-nya saja. Sedangkan yang 80% itu ditentukan oleh karakter seseorang agar orang tersebut bisa menjadi sukses. Sekarang pertanyaan selanjutnya, apa itu karakter? Anak-anak secara umum, karakter itu adalah sifat yang mempengaruhi segenap pikiran, sikap, tindakan, tingkah laku budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Berikut ini Pak Kris berikan beberapa contoh karakter yang perlu kita ketahui dan bahkan perlu kita miliki apabila ingin meraih sebuah kesuksesan. Karakter-karakter yang positif tersebut diantaranya: 1. Selalu ingin belajar. Anak-anak, hidup ini adalah suatu pembelajaran yang tidak akan pernah ada habisnya. Semakin kalian belajar, semakin kalian tidak mengetahui banyak hal dan semakin kalian ingin terus belajar. Karakter ini perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin meraih kesuksesan. Dengan sifat ingin terus belajar, hal ini membuatnya memiliki pikiran yang terbuka terhadap saran, nasihat dan perubahan yang mengarah kepada peningkatan dan kebaikan. Karakter yang kedua adalah disiplin, sabar dan rendah hati. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, tidak ada suatu kesuksesan tanpa sebuah kedisiplinan. Disiplin untuk melakukan hal-hal kecil dan dengan sabar menikmati proses menuju kesuksesan. Tidak ada sesuatu pun yang instan. Semuanya ada proses yang harus dilakukan dengan disiplin serta kesabaran. Setiap orang perlu memiliki karakter yang sabar. Tetapi tidak semua orang lahir dengan bawaan karakter penyabar. Dalam situasi yang tidak terduga, kita membutuhkan kesabaran untuk dapat melihat kesulitan dari sudut yang lebih positif. Kesabaran juga akan membantu kita memperoleh solusi dan hasil yang lebih memuaskan.
Kerendahan hati adalah karakter yang sangat penting. Kerendahan hati akan menjauhkan seseorang dari musuh, mencegah kecemburuan dan ketegangan dengan orang lain, serta menciptakan loyalitas dengan sesama. Jika kalian tidak cukup rendah hati, itu akan menyebabkan perpecahan dan tidak akan ada orang yang suka atau membantu kalian. Asalah ketika karakter tersebut, karena sangat kita perlukan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kalian. Dalam lingkup pekerjaan maupun kehidupan sosial masyarakat, kesabaran dan kerendahan hati akan sangat berguna untuk meraih simpati dan dukungan orang lain. Hubungan yang luas dan baik dengan banyak orang akan memudahkan kalian memperoleh informasi penting dan kalian perlukan. Bahkan mendapatkan jalan yang lebih mudah untuk mewujudkan impian kalian. Ingat bahwa orang-orang paling sukses di dunia mampu bekerja dengan sangat efektif dan sukses karena mereka didukung oleh banyak orang dan mereka bukan bekerja sendiri. Karakter yang ketiga adalah kegigihan dan keberanian. Kehidupan ini tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Kita harus berusaha terlebih dahulu agar kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi. Proses juga tidak selalu berjalan mulus. Butuh kegigihan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dan terus berusaha hingga berhasil. Kegigihan dan keberanian adalah kunci kesuksesan, karena keduanya membuat kalian melihat peluang dan harapan. Lalu kalian kembali termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan berjuang hingga sampai ke tujuan. Keduanya juga akan mendorong kalian memikirkan terobosan baru dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ketika dihadapkan pada suatu masalah yang cenderung menuju kepada jalan buntu, seseorang yang gigih dan berani akan selalu berjuang dengan pemikirannya yang kreatif dan percaya diri, bahwa dia dapat melewatinya dengan baik melalui setiap risiko yang harus diambil guna meraih kesuksesan yang akan dicapai di kemudian hari. Dalam kehidupan, risiko akan selalu ada ketika kita mengambil sebuah keputusan. Bahkan ketika kita tidak mengambil sebuah keputusan pun, kita sedang menghadapi risiko. Hanya orang yang berani mengambil risiko dan tentu saja mengedepankan logika dan kreativitas tinggi dapat menjadi pribadi yang sukses di kemudian hari. Yang keempat, percaya diri dan bangga akan kemampuan yang dimiliki. Kepercayaan diri perlu ditingkatkan untuk dapat meraih keberhasilan demi keberhasilan, dan hal ini erat kaitannya dengan memiliki keyakinan akan kemampuan yang dimiliki. Apabila seseorang yakin dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan kemampuannya, maka dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diragukan lagi. Yang kelima adalah inisiatif dan berkomitmen. Inisiatif adalah rasa ingin melakukan sesuatu tanpa harus diminta atau dipaksa untuk melakukannya. Kalian melakukannya berdasarkan rasa suka dan cinta saat melakukannya. Kalian merasa bahagia. Bila kalian sudah memiliki hal tersebut, maka akan lebih memudahkan kalian untuk mencapai impian kalian yang lain. Tidak hanya berangan-angan, orang yang sukses akan langsung melakukan tindakan untuk mencapai impian mereka. Dengan melakukan tindakan, Allah akan lebih memudahkan mereka mengetahui seberapa jauh mereka telah mencapai perjalanan. Apakah perlu melakukan strategi yang berbeda atau perlu mengurangi upaya yang tidak dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan mereka? Komitmen adalah janji yang kalian lakukan terhadap diri kalian. Komitmen juga berarti kalian siap untuk melakukan semua upaya yang dibutuhkan untuk mencapai impian kalian. Tidak peduli apapun yang kalian akan hadapi di depan. Kebanyakan orang berani berkomitmen terhadap impian mereka karena takut ditolak.
Bila hal ini terjadi, sebaiknya kalian melihat kembali tujuan kalian. Bila ternyata tujuannya tidak tepat, wajarlah kalian tidak bisa berkomitmen dengan diri kalian sendiri. Tapi kalau memang impian kalian bermakna dan penting bagi kalian, maka kalian harus menguatkan diri kalian untuk melewati proses yang dibutuhkan sampai ke tujuan. Yang keenam, berpikir positif. Anak-anak, tidak ada suatu masalah yang tidak ada jalan keluar. Banyak jalan menuju Roma. Demikianlah ungkapan yang dapat digambarkan, bahwa selalu ada jalan keluar. Yakinlah bahwa dalam setiap masalah yang kalian hadapi akan selalu ada pembelajaran yang bisa semakin membentuk karakter sukses dalam diri kalian. Yang ketujuh adalah integritas dan rasa syukur. Banyak orang yang telah mengalami berbagai proses menuju kesuksesan dan menikmati hasil yang mereka kerjakan. Namun rasa syukur tidak ada dalam diri mereka, sehingga ketamaan, kesombongan, bahkan rasa tidak cukup diri membuatnya menjadi pribadi yang ingin menghancurkan saingan dengan berbagai cara, bahkan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Milikilah integritas yang tinggi dengan menghindari cara-cara yang kotor dan tidak benar. Selain itu, miliki rasa syukur atas segala berkat yang telah kalian terima. Selalu ingat bahwa masih banyak orang yang mengalami kesusahan dibanding kalian. Dengan rasa syukur, kalian juga akan memiliki sikap yang mau berbagi berbagi dengan sesama teman atau sesama sahabat. Yang kedelapan adalah keimanan. Landasi karakter kalian dengan kekuatan iman sesuai dengan agama yang kita anut. Sebab selama kalian memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang murni, maka langkah-langkah kalian akan lebih bijaksana, lebih positif, dan penuh integritas. Sejauh apapun impian dan langkah kalian mengejar kesuksesan yang kalian dambakan, kekuatan iman akan menjaga kalian agar tidak tersesat. Berhati-hatilah terhadap godaan dan tantangan di dunia yang serba materialistis dan individualistis. Bagi orang yang tidak kuat iman, tantangan maupun godaan yang datang bertubi-tubi akan membuat mereka tergelincir dalam kesalahan dan jurang kesulitan yang luar biasa. Jangankan kesuksesan anak-anak, kebebasan dan nama baik pun lenyap karena keserakahan dan tindakan mereka yang melanggar nilai-nilai moral dan disiplin dan spiritual. Oleh sebab itu, bekali diri dengan nilai-nilai spiritual dan selalu berusaha menjalankan nilai-nilai spiritual tersebut dengan baik. Kesuksesan dapat kalian tempuh dengan pendidikan yang tinggi dan kemampuan yang mumpuni. Kesuksesan juga dapat kalian capai dengan belajar yang sungguh-sungguh dan bekerja keras. Kesuksesan yang dicapai tanpa karakter positif tidak akan bertahan lama dan bahkan menjadi bumerang kehancuran nama baik dan juga masa depan kalian sendiri. Demikian anak-anak yang bisa Pak Kris sampaikan tentang karakter yang positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kris bisa bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.